bisa. Kalau saya nggak mau anak saya tercatat di Indonesia, bisa nggak? Bisa. Nggak usah bikin akte, nggak usah diurus. Yang lain apa? Kematian. Kematian. Kalau kamu nggak pengen melaporkan ibu kamu udah meninggal, nggak usah dilaporin. Itu registrasi. Contoh lain, pernikahan. Kamu nikah siri aja, nggak usah lapor ke KUA, bisa nggak? Bisa. Itu registrasi. Maka negara tidak akan mencatat pernikahan kamu. Ya, itu registrasi. Jadi registrasi data terkumpul kalau respondennya aktif melapor. Kalau enggak akan dicatat. Ada penduduk pindah dari kampung ke Jakarta, bisa nggak lapor? Bisa. Ya, nggak lapor. Ya, dia tidak akan terregistrasi, tidak akan tercatat, tidak akan dilaporkan. Kamu nikah diem-diem, nggak masalah. Negara nggak kenapa-kenapa, nggak harus melindungi kamu. Tidak terregistrasi. Anak kamu lahir nggak usah dilaporkan, nggak usah punya akta lahir. Saya nggak mau anak saya tercatat di Indonesia, nggak masalah. Ya, ada anggota keluarga kamu meninggal, nggak usah dilaporin biar dia tetap ada namanya di kartu keluarga. Silakan Anda. Ya, hanya tidak tertib aja artinya ya. Hanya kamu tidak tertib aja, tidak taat hukum deliknya. Kalau ada apa-apa tidak ada tanggung jawab negara terhadap kejadian tersebut ya. Itu registrasi. Paham ya bedanya? Sensus peneliti yang aktif. Survei juga peneliti yang aktif. Registrasi respondennya yang aktif. Respondennya yang lapor. Nah, oke. Ini yang paling penting akan bikin kamu rada-rada pusing. Jadi udah dibahas belum sama modelan kemarin? Belum ya? Udah? Udah ya? Oke. Tadi ya variabel itu kan sifat data. Sifat data yang akan diukur atau diamati. Nah, setiap variabel itu ada skala pengukurannya. Karena akan kamu ukur sifat datanya itu, variabel itu akan kamu ukur. Nah, dalam statistik dikenal skala pengukuran, kalau saya menyingkatnya NOIR ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal artinya ordinal, interval, dan rasio. Yang itu sampai jam berapa? Jam lagi ya, pas. Nah, lihat. Kalau yang nominal, lihatnya ke bawah nih. Lihatnya ke bawah nih, nominal lihatnya ke bawah. Sifat skalanya kalau nominal sendiri. Pengamatannya yang nominal ini hanya mengklasifikasikan, hanya dikelompokkan, dikasih kotak gitu ya, terjajar baris di lantai. Dia hanya mengelompokkan variabel. Contohnya tadi variabel golongan darah. Si ini Ani golongan darahnya B, kotaknya di sini. Yang golongan darahnya A, kotaknya di sini. Golongan darahnya O, kotaknya di sini. Golongan darahnya AB, kotaknya di sini. Dia cuma dikelompokkan. Nggak ada tingkatan. Nggak ada tuh golongan darah O lebih baik daripada golongan darah A. Nggak ada. Golongan darah B satu tingkat lebih bagus derajatnya daripada golongan darah AB. Nggak ada. Jadi dia hanya kotak-kotakin aja. Hanya klasifikasikan. Ya, ini yang nominal. Dia tidak ada urutan, tidak ada jarak, dan tidak bisa dibandingkan. Ya, yang nominal. Contohnya tadi golongan darah, suku. Ya saya cuma bertanya aja tadi suku Jawa, suku Minang, suku Bahasa. Saya nggak bilang ini lebih baik dari ini, enggak kan? Ini nomor 1, nomor 2 enggak? Ini nominal. Warna kulit, warna mata, apalagi yang nominal? Nah, terus suku, agama, ya gender,
dari perempuan itu nominal. Gender, agama, apa lagi? Bentuk tubuh, terus kelas, jurusan, ya, nominal. Kalau ordinal, lihat ke bawah, ordinal. Ordinal dia dikelompokkan, diklasifikasikan dan ada urutannya. Jadi dikotakin dan kotaknya diurutin. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Paling gampang contoh ordinal adalah tingkat pendidikan. Jadi SD dulu baru SMP. Nggak ada tuh SMP dulu baru SD. Karena urutannya begitu. SD dulu baru SMP. Ini ordinal. Dia diklasifikasikan dan ada urutan, tapi nggak ada jarak. Ya, nggak ada jarak dia, nggak ada jarak dan nggak bisa dibandingkan. Interval itu dia diklasifikasikan, diurutkan dan ada jarak. Paling gampang interval itu contohnya suhu badan, suhu ruangan. Dia diklasifikasikan ya. Ada urutan yang 36, 37, 38, 39 itu kan menuju ke panas ya, menuju ke demam kan. Semakin tinggi derajatnya maka dia semakin demam anaknya. Ya, dia ada urutan. Jadi 36 dulu, naik 37, naik 38, dibiarin aja nggak dikasih obat 39 sampai kejang ya, itu ada urutan. Sampai kejang ada urutan. Dan ada jarak. Jadi seperti perjalanan ya, ada jarak. Si suhu itu ada jarak. Jadi dari mulai dia 36 ke 37 ke 38 tuh ada jarak kesannya. Yang ada di si termometernya kan jalan tuh. Ya, terus jarak kesannya ada jarak. Tapi dia tidak bisa dibandingkan karena dia nggak punya nol mutlak. Artinya yang panasnya air deh, contohnya yang air. Yang panas airnya itu 100 titik didih, ini tidak bisa dibuktikan bahwa yang panasnya 100 adalah 2 kali lipat yang panasnya 50 derajat. Itu maksudnya, dia nggak punya titik nol mutlak kalau yang interval. Jadi kalau ada air mendidih diukur 100 derajat, ini tidak membuktikan bahwa yang 50 derajat ini 2 kali lipatnya gitu ya. Tapi kalau rasio ini semuanya bisa dibandingkan. Contohnya rasio uang jajan. Yang uang jajannya 1 juta berarti 2 kali lipatnya dari uang jajannya yang 500.000. Itu bisa dikali lipatkan. Berat badan, yang berat badannya 50 kilo berarti dia setengahnya dari yang berat badannya 100 kilo. Tinggi badan, yang tinggi badannya 150 itu berarti 2 kali lipatnya dari yang tinggi badannya 75 gitu loh. Ya, itu namanya rasio. Ingat, saya ngajarin ya. Saya selalu mengajarkan sama mahasiswa saya, jangan buta mazhab. Seringkali ini terjadi perdebatan di rasio untuk variabel umur dan nilai. Jadi saya kalau ngajarin ya, karena kalau orang yang belajarnya lebih lama harus lebih bijak ya, jangan pakai mazhab. Ingat, variabel usia atau variabel umur dengan variabel nilai ini seringkali jadi perdebatan skala. Kalau saya, ini mazhab saya ya, nanti kalau ada budaya Pak Bintang beda mazhab, kamu harus hargai ya. Gak boleh buta gitu ya, gak boleh taklid buta. Kamu harus punya pandangan sendiri, menurut kamu yang benar yang mana. Usia kalau menurut saya ini adalah rasio bagi saya. Karena menurut saya yang usianya 50 tahun maka dia sudah hidup 2 kali dari yang dari yang usianya 25 tahun. Paham nggak penilaian saya? Ini saya nggak bicara kedewasaan loh. Saya nggak bicara yang umurnya 50 tahun itu lebih dewasa 2 kali dari yang usianya 25. Ya, saya nggak ngomong religiusitas yang umurnya 50 tahun berarti lebih religius dibanding yang 25 tahun. Saya hanya ngomong masalah umur hidup.
yang 50 tahun berarti dia sudah hidup 22 kali dari yang umurnya 25 tahun. Maka menurut saya usia adalah rasio. Tapi kalau ada dosen yang bilang bahwa usia adalah interval, mangga, macamnya mangga. Ya, paling nanti kalau nanti kamu ujian skripsi bisa jelasin aja ke penguji. Kenapa kamu bilang bahwa umur adalah rasio, bahwa umur adalah interval? Ya, paham ya? Kalau saya, usia menurut saya adalah rasio. Karena usia kan perjalanan kamu hidup dari hari ke hari yang bisa dihitung. Satu tahunnya 365 hari. Ya. Sekarang yang kedua, nilai. Sering kali diperdebatkan. Nilai bagi saya adalah rasio. Karena mahasiswa yang nilainya 100 berarti dia bisa menjawab 2 kali lebih baik lebih benar daripada mahasiswa yang nilainya 50 kalau soalnya pilihan ganda. Make sense? Tapi kalau ada dosen yang bilang bahwa nilai itu interval, mangga. Tapi kan Bunia nggak membuktikan bahwa yang nilainya 100 itu lebih pintar 2 kali lipat daripada yang nilainya 50. Saya nggak ngomongin kepintaran. Ya, saya nggak ngomongin perkepintaran. Saya berfokus bahwa mahasiswa yang nilainya 100 dia menjawab lebih benar 2 kali dibanding mahasiswa yang nilainya 50 pada soal pilihan ganda. Make sense? Tapi nanti ada dosen yang bilang bahwa nilai itu adalah interval. Di kelas saya pakailah ini ya untuk menjawab nanti refleksi. Paham? Karena menurut saya nilai itu ada titik nol mutlaknya. Kalau mahasiswanya salah semua kan nol, kan nilainya bener nggak? Kalau mahasiswanya bener semua nilainya, maka nilainya 100 kan? Oke? Perdebatan ini akan terus berlanjut sampai nanti kamu kuliah S3. Ya, tapi kalau kamu harus dewasa ya, menerima sama kayak mazhab dalam Islam ada yang ikut Maliki, Syafi'i gitu kan